Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kampung Pesilat Kota Pendekar Madiun. Madiun menyimpan beragam pangan lokal yang berpotensi sebagai sumber pangan alternatif yang bisa dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan. Salah satunya adalah talas pulen atau biasa disebut talas bode. Secara alami, tumbuhan ini hidup di bawah naungan tajuk hutan, tetapi ia dapat tumbuh baik di lahan-lahan pertanian terbuka dengan sinar matahari penuh. Jenis tanaman ini tidak menuntut syarat tumbuh yang khusus, artinya dia dapat tumbuh di mana saja. Seperti yang ada di Madiun ini, bisa tumbuh di pematang sawah maupun tegalan. Klasifikasi dari tanaman talas ini adalah dia masuk famili Araceae, spesies Xanthosoma sagitifolium. Xanthosoma sagitifolium itu berperawakan keputih-putihan atau biasa disebut kimpul bodas atau kipul hejo. Berbeda dengan Xanthosoma violoseum, ia berperawakan tumbuhannya berwarna keunguan atau kehitaman, biasa disebut kimpul hidung. Yuk kita kenalan dengan morfologi talas bode ya. Bode merupakan tanaman yang memiliki sistem perakaran serabut, di mana akar serabut yang dimiliki tanaman ini umumnya lebih dangkal dan tersusun oleh sekelompok akar adventif. Batang yang berukuran pendek dan batang tersebut terbungkus oleh pelepah daun. Batang talas tidak terletak di atas tanah seperti tanaman pada umumnya, melainkan terletak di dalam tanah, berbentuk bulat dan berwarna kecoklatan. Batang inilah yang biasanya dimanfaatkan untuk dijadikan keripik, seperti layaknya keripik kentang atau singkong. Batang talas tumbuh dengan arah tegak dan memiliki jarak antar ruas batang yang sangat sempit. Nah, jika tadi kamu sudah mengenal morfologi akar dan batang talas, selanjutnya kita dengan morfologi daun talas. Adalah bagian yang paling menonjol, yakni daunnya. Tanaman talas memiliki daun lengkap karena adanya pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Daun talas termasuk ke dalam golongan daun tunggal. Pada helaian daun talas terdapat lapisan lilin yang membuat air akan jatuh tanpa meninggalkan sisa sedikit pun. Warna daun tentu saja berwarna hijau dengan ukuran 6-60 cm dan lebar sekitar 7-53 cm. Tangkai daun memiliki tekstur yang lembut serta memiliki rongga yang membuat tanaman ini mampu beradaptasi dengan lingkungan. Bisa bertahan pada lingkungan yang tergenang air. Kalau di Madiun, ia dikenal dengan istilah lompong. Untuk morfologi bunga, bunga pada tanaman bode ini tergolong menjadi bunga betina dan jantan, di mana bunga betina terletak pada bagian bawah, sedangkan bunga jantan terletak di bagian atas tanaman. Perbungaan tanaman ini terdiri atas tongkol, seludang, dan tangkai. Umbi merupakan batang bawah. Bentuk umbi bode silinder sampai agak bulat. Terdapat internode atau ruas dengan beberapa pangkal tunas. Kulit luar umbi bode berambut dan umbinya beruas-ruas. Jumlah umbi anakan dapat mencapai 10 buah atau lebih. Panjang umbi sekitar 12-25 cm dan diameter 12-15 cm. Umbi yang dihasilkan biasanya mempunyai berat 300-1000 gram. Untuk hama dan penyakit pada tanaman bode adalah hama serangga Apis gossypii. Untuk gejalanya, daun menjadi agak keriting. Ada ulat Hepation salerino. Gejalanya, ulat berukuran besar dan sangat rakus yang dapat memakan seluruh helai daun. Ada serangga Agrius convolvuli atau masuk dalam golongan Cygnidae. Ulat juga memakan tangkai daun sehingga tanaman menjadi gundul, dimulai dari tepi daun. Ada ulat Spodoptera litura
Gejalanya, daun yang terserang oleh sekelompok ulat ini akan kehilangan lapisan epidermisnya sehingga menjadi transparan dan akhirnya kering. Untuk penyakit pada tanaman, talas adalah penyakit hawar daun atau Phytophthora colocaceae. Gejalanya terdapat bercak kecil berwarna kehitaman, kemudian membesar menjadi hawar. Bagian daun yang terserang mengering. Pada serangan berat, seluruh daun bisa mengering. Untuk ciri dan umur panennya, umur bode berumur 6-9 bulan. Untuk komponen nutrisi makro dan nutrisi mikro yang terkandung di dalam umbi talas bode meliputi protein, karbohidrat, lemak, serat dasar, fosfor, kalsium, besi, tiamin, riboflavin, dan vitamin C. Ada yang melaporkan mengandung vitamin A dan B. Oh iya, biasanya kalau makan umbi ini ada rasa gatal yang tertinggal di mulut setelah memakannya. Jangan khawatir ya, rasa gatal tersebut disebabkan oleh suatu zat kimia yang disebut kalsium oksalat. Jangan khawatir, kalsium oksalat dapat dihilangkan dengan cara pencucian menggunakan banyak air. Bisa menggunakan air yang mengalir ataupun dengan cara pengukusan dan perebusan yang intensif. Dapat dihilangkan juga dengan perendaman menggunakan air garam. Dilarutkan dengan air yang ditambahkan garam, kurang lebih 20 menit. Bode juga mengandung beberapa unsur mineral dan vitamin, sehingga dapat digunakan sebagai obat-obatan. Sedangkan daunnya dapat dipergunakan sebagai sumber nabati. Batang tanaman bode atau lompong bisa dibuat sayuran. Bahan-bahannya sayur lompong yaitu lompong atau batang tanaman bode, bawang merah, bawang putih, cabai, ketumbar, garam, dan santan. Lompong yang sudah dibersihkan dan direndam dengan air garam dimasukkan ke dalam panci yang berisi air. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian masukkan santan. Tunggu sampai mendidih dan sayur siap disajikan. Untuk produk olahan bode yang lainnya ada geduk bode, geduk goreng kekinian, dan keripik bode. Dapat juga dibuat cookies ataupun es krim. Beraneka olahan lainnya dapat digunakan juga. Pagi hari nikmati kukus talas, dimakan sama kawan-kawan. Sanak saudari janganlah malas, kembangkan keanekaragaman pangan. Demikian perkenalan kita dengan tanaman bode. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.